في هذا اليوم المبارك نلتقي في محاضرتنا ودرسنا تفسير تحليلي، ونواصل إن شاء الله ما وصلنا في المحاضرة الماضية في سورة النور الآية 26. واليوم سنقرأ الآية التي بعدها 27. طيب زلفة موجودة؟ زلفة اقرأي زلفة. نعم ذات. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها فيقول الواحد السلام عليكم أأدخل كما ورد في الحديث كما ذلك ورد. كما ورد في الحديث ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان لعلكم تذكرون بإدغام التاء الثانية في ذال خيريته فتعملون به فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي رجوع أي الرجوع أزكى أي خير لكم من الدخول بإذن وغير إذن عليم في جازيكم فيجازيكم. فيجازيكم عليه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع أي منفعة lakum biistiknanu wa ghairuhu rabtu kabuyutur rabtu Rubati. Rubati. kabuyutur rubati wal khonati al al masbal Musabbalati. al musabbalati al musabbalati wallahu ya'lamu ma tadharun wa ma taktumun Tudhiruna. tudhirun wa ma taktumun takfur Tukhfuna. tuhfuna fi duhuli ghairu buyutikum min kusdi silahi aw ghairihi Walahin. solahil solahil aw ghairihi fa wa ya wa sayati annahum idza dakhalu buyuti Buyutahum. buyutahum yusallimuna ala Nah, nanti barakallahu fiik. anfusihim. Eh, Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Ya. Al-amru lil inin bimadza bil isti'dan. Bil isti'dan. Eh, Hadza aidan yata'allaq eh, bi adab wa allati tata'allaq bil iffah, ya, dengan kehormatan, ya, kehormatan, ya, dan juga ada kaitan juga dengan pembahasan sebelumnya gitu ya, tentang eh, apa, tentang zina segala macam, dan nanti setelah ayat ini tentang qadul basor, ya, bahwa kita kalau masuk ke rumah orang itu
ya harus ada izin, harus izin, ya. Apa siapa tahu nanti yang di dalam itu kan di dalam rumah, ya, dia mungkin sedang terlihat auratnya, atau misalnya la qadarullah misalnya, ya ada eh, dia ada sedang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tidak, itu me, apa eh, mengingatkan, ya, artinya seorang itu kalau dia masih ada keimanan dalam dirinya, gitu ya, eh, ketika ada orang lain, ya, yang ingin masuk ke rumahnya, tentu eh, kalau masih ada rasa malu pada pada Allah, malu pada orang lain, ya, dia akan meninggalkan keburukan-keburukan yang mungkin, ya, sedang dia lakukan, ya, di dalam rumahnya itu, ya. Makanya ini saling berkaitan, ya, satu ayat dengan ayat yang lain dan berkaitan dengan tema besar, ya, surat An-Nur sebagaimana yang saya sampaikan, ya, tentang menjaga kehormatan seorang, ya, kehormatan diri, kehormatan orang lain, ya. Nah, kalau kita lihat di bawah, ya, eh di ya, ini ya, ruya an-namra'atan. Nah, ini disebutkan sabab nuzulnya itu, ruya an-namra'atan minal ansar qalat ya Rasulullah inni akunu fi baiti ala halin la uhibbu ayyarani 'alaiha ahad wa innahu la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli fanazalat ayati. Nah, sampai seorang wanita perempuan dari orang Ansor itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku kalau lagi di rumah, ya, dalam kondisi yang dimana saya tidak ingin ada orang lain yang melihatku dalam kondisi itu, ya, biasa perempuan, ya, ketika di dalam rumah tentu dia akan eh, ya menampakkan auratnya yang boleh ditampakkan di dalam rumah, yang dia tentu tidak ingin aurat itu dilihat orang lain, ya. Kalau misalnya dia keluar rumah, kalau keluar rumah dia akan menutup auratnya, kalau dalam rumah, ya, dia akan membuka auratnya, gitu ya. La uhibbu ayyarani 'alaiha hadun wa innahu la yazalu yadkhulu 'alayya rajulun min ahli baiti. Dan kadang masih ada orang yang dari keluargaku yang masuk, ya, nyelonong gitu saja, gitu ya, tanpa minta izin, ya. Karena zalat al ayatan, turunlah dua ayat ini, ayat 27 dan 28, ya. Ini eh, sababun nuzul dari ayat ini, ya. Hatta tasta'nisu bima'na tasta'dzinu wa tusallimu ala ahliha, ya, wa tusallimu ala ma'na tusallimu ala ahliha, yaqul wahid assalamu alaikum adkhul, ya. Ini adabul isti'dzan, ya, adab al isti'dzan, ya. Dan dalam hadis, ya, di eh, diriwayatkan bahwa izin itu 3 kali, ya. Kalau kemudian tidak ada suara, ya, tidak ada respon dari sahibul bait, ya, dia harus meninggalkan, ya, meninggalkan rumah itu, ya. Ini adab, ya. Kalau sini eh disampaikan dzalikum khairul lakum, ya. Dzalikum khairul lakum, ai al-isti'dzan, ya, khairul lakum minad dukhuli bi ghairi isti'dzan. Lebih baik daripada kalian masuk tanpa tak izin. La'allakum tadzakkarun, ya. La'allakum tadzakkarun.
Ya, kalau ini juga ada perbedaan dengan bacaan kiroah kita ya. Kalau kiroah Asim, la'allakum tadzakkarun, tidak ditasdidkan zalnya ya, tapi kiroahnya yang menjadi acuan dari Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli rahimahumullah itu ada apa, ditasdidkan zalnya. Sudah katakan bi idghamit ta ats-tsaniyah dzali, dengan diidghamkan tak yang kedua ke dalam zal. Ya, asalnya tatadzakkarun, la'allakum tatadzakkarun ya. Maka tak yang kedua di gitu ya, tatadzakkarun jadi dihilangkan menjadi tadzakkarun ya. Paham ya teman-teman ya? Maksud dari biidghamit ta tsaniyah, tak yang kedua. Mana tak kedua? Ya, tata gitu ya. Tatadzakkarun ya. Kemudian taknya yang kedua itu dihilangkan, dimasukkan ke dalam zal sehingga zalnya itu ditasydidkan ya. Biidghamit ta tsaniyah fi dzali, itu bacaannya Imam Al-Mahalli dan Imam Suyuti rahimahullah. Khairiyatahu ya, la'allakum tadaka, selalu ingat tentang kebaikannya ya, fata'malu nabi, atau kalian mengamalkan kan adab dalam isti'dzan ya. Fa illam tajidu fiha ahadan ya'dzanu lakum fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau kalian tidak mendapati di dalam rumah itu ahad dan seorang pun ya'dzanu lakum, yang mengizinkan kalian, maka fala tadkhuluha, maka jangan masuk rumah itu hatta yu'dzana lakum, sampai diizinkan untuk kalian. Ini kalau tidak diberikan izin ya, jangan masuk ya. Wa in qila lakum murji'u farji'u, jika dikatakan pada kalian setelah minta izin, irji'u ya, pulanglah, farji'u, maka pulang. Huwa arruju azka ya, kalau kalian pulang tidak melanjutkan masuk itu azka. Azka itu maksudnya khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, minal qu'udi alal bab, daripada duduk di depan pintu nongkrong, ditongkrongin ya rumahnya sampai dibuka. Ini adab yang luar biasa ya, yang diajarkan oleh Islam ketika kita ingin masuk ke rumah orang lain ya, ataupun rumah saudara kita ya, rumah orang tua kita ya, rumah eh, apa abang kita ya, adik kita misalnya ya, kalau mereka sudah punya rumah sendiri ya, adab. Dan kalau sekarang lebih dimudahkan lagi ya, kita sebelum bertamu ya kita bisa hubungi dulu ya, saya pengen bertamu, apakah memungkinkan, mau datang apakah boleh gitu ya. Jadi kemudian setelah boleh kan kita datang, kemudian dia mengucapkan salam, tunggu dibukakan pintu, tunggu diizinkan ya. Tapi kalau sebelumnya ya, ketika sampai di rumah orang lain kemudian izin, tidak diizinkan atau disuruh pulang, ya sudah pulang, jangan kemudian punya sal gitu ya, mangkel atau apa gitu ya, karena enggak diizinkan masuk ya. Ini karena hak sahibul bait ya, dia mengizinkan atau tidak mengizinkan orang masuk ke dalam rumahnya ya. Farji'uhu wa azka lakum, wallahu bima ta'maluna alim, wallahu bima ta'maluna minad dukhuli bi idnin wa ghairi idnin alim. Apapun yang kalian lakukan itu Allah Maha mengetahui, fayujazikum alaihi, Allah akan memberikan balasan atas perbuatan kalian itu ya.
Kemudian Allah melanjutkan, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un fiha manfaatun lakum. Laisa alaikum junahun. Tidak ada untuk kalian junah. Junah itu apa? Yang mana junah? Junahun bimana zambun. Ya, laisa alaikum junahun. Tidak ada dosa. Ya, untuk kalian antadkhulu buyutan, kalian tadkhulu buyutan, masuki rumah ghaira maskunatin. Ghaira maskunatin, ghaira maskunatin, rumah yang tidak ada penghuninya, ya, yang tidak ditempati. Fiha mata'un, mata'un fiha manfaatun lakum, manfaat untuk kalian. Bistiknanin, ya, dengan kalian tempati, singgahi, ya, wa ghairihi, ya, atau yang lainnya. Kita tinggali, singgahi, ada keperluan lainnya. Adakah rumah yang tidak di apa? Tidak ada penghuninya, ghairu maskunah. Nah, apa contohnya? Kabuyutir rubati wal khanatil musabbalah. Seperti rumah-rumah rubat itu dari eh, ribat. Eh, ribat itu eh, ya, kalau sekarang itu seperti eh, rumah-rumah untuk eh, apa, menjaga pasukan di Ribat, ya. Ribat itu kan pasukan-pasukan yang menjaga perbatasan, ya. Atau wal khonat al musabbalah, atau khonat itu jama khonah. Khonah itu rumah singgah al musabbalah yang diwakafkan, yang musabbalah. Jadi zaman dulu itu orang-orang mewakafkan, ya, bangunan-bangunan untuk disinggahi gitu ya oleh para musafir, ya. Jadi mereka rumah itu wakaf, kemudian dapat pelayanan gitu ya, eh, yang kalau zaman sekarang itu sudah menjadi bisnis, ya, rumah penginapan dan hotel. Itu buyutan ghairu maskunatin fiha matan, itu itu maksudnya, ya, rumah-rumah singgah atau hotel-hotel gitu ya, kalau istilah sekarang. Ya, kalau zaman dulu, ya, memang rumah-rumah sehingga yang diwakafkan oleh orang. Kalau di zaman dulu, masya Allah, zaman kemasan dan puncak peradaban Islam itu, wakaf itu luar biasa, ya. Wakaf itu bukan hanya untuk masjid, wakaf bukan untuk pesantren gitu ya, atau apa, lembaga-lembaga ilmu, ya, tapi wakaf sampai wakaf hotel, wakaf rumah tinggal, rumah singgah, ya, dengan segala fasilitas yang diberikan gitu ya, apa, termasuk misalnya konsumsinya gitu ya, disediakan itu untuk musafir, ya. Ada juga wakaf untuk alat-alat pesta gitu ya. Teman orang mau nikah, ya, kemudian dia perlu alat-alat untuk perlengkapan pernikahan, itu ada wakafnya, ya. Nah, ini eh, tadkhulu buyutan ghairu maskunatin, kalau memang rumah-rumah tempat yang disiapkan untuk itu, ya, tidak apa-apa, ya, kita masuk, ya. Kalau sekarang misalnya di hotel, ya, kita sewa hotel, kemudian dikasih kunci, ya sudah, masuk gitu ya. Tidak perlu izin, ya, izinnya ketika di awal gitu ya. Termasuk ketika misalnya rumah-rumah singgah yang disiapkan untuk wakaf, ya, tinggal mungkin ada pendaftarannya atau lapor gitu ya kepada pemiliknya, kemudian nanti disiapkan. Itu maksudnya laisa alaikum junah
an tadkhulu buyut maskunatin fiha ada manfaat enggak di situ ya untuk istirahat ya untuk misalnya kalau sekarang misalnya untuk ngecas HP misalnya ya dan lain sebagainya ya. Wallahu ya'lamu ma tubduna tudhiruna wa ma taktumuna wa ma tukhfuna. Ya, apa yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan fi dukhuli ghairi buyutikum min qasdi salain aw ghairihi. Ya, ada orang mungkin masuk rumah orang gitu ya, tujuannya ingin mencari-cari kesalahan, gitu ya. Ingin apa, pengen tahu gitu ya aib orang lain gitu ya. Makanya Allah kata Allah ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya, qasdi salahin aw ghairihi. Tujuannya tujuan baik atau tidak baik. Wa sayati annahu idza dakhalu buyutahum yusallimuna ala anfusihim. Nanti ada penjelasan ya. Kalau masuk rumah sendiri pun itu harus mengucapkan salam. Nah, gitu ya. Baik. Berikutnya man sataqra lana Atika Nur Fauzia Najuda Atika. Maaf, Ustaz. Tafadhali iqra ya Atika. Mm. Min kullil mu'minin, Ustaz. Qul lil mu'minin. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim amma la yahillu lahum nadhruhu wa min zadahu wa min Wa zaidah min zaidatun. wa min zaidatun yahfazu furujahum amma la yahillu lahum fa'alahu Fi'luhu. fi'luhu biha dzalika azka ay khairul lahum innallaha khabirum bima yasna'un bil absari wal furuji fi maksudnya Fayujazihim. fayujazihim alaihi wa kullil mu'minati yaghuddudna min absarihinna amma la yahillu lahunna nadhruhu wa yahfazna furujahunna amma la yahillu lahunna Fi'luhu. fi'luhu biha wala yubdina yadhharuna Yudhirna. yudhhirna zinatahunna illa ma dhahara minha wa huwal wajhul wal kafan Wal kafani. wal kafani fayajuzu nadharahu li ajnabi illam yakhfa Yakhaf. yakhofa fatanata fi ahad Yakhaf fitnatan. yakhaf fitnatan fi Fi ahadi. wajhin wathani Wajhaini. mazal Fi ahadi wajhaini. fi ahadi wajhaini wathani yahramu li'annahu maznatan Madhinnatun. mazinnatun al-fitnah warujjih Warujjiha warujjiha hasama lil bab asman lil babi. waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ay yastarna ara'ud Yasturna. yastur Esau. al-khafi al-khafiyah wa hiya ma'adal wajhil
wal wajah wajhah wal kafayah wal kafaini. Kurang jelas ya tulisannya? wal kafayah illa libu'ulatihinna jama' bi'al ay Yang ba'lin. jama' ba'lin au zauj au abaihinna au nadhara illa ma bayyana surah Au bu'ulatihinna au abna'ihinna. mana Ustaz? Melompat Oh, dari sini. Sini dulu. Tadi kamu oh langsung sini. aba ibu'ulatihinna au abna'ihinna au abna'i bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisa'ihinna au ma malakat aymanuhunna fayajuzu lahum nadhruhu illa ma bayyinas surah war fayahramu nadhruhu lighairi al azwaj wa kharaja binisaihinna al-kafarat fala yajuzu lil muslimat al-kashfu lahunna wasyamala ma malakat aymanuhunna al-ba'id awit tabi'ina fi fadli ta'am ghairi bil Fi jarri fudulit ta'ami. bi fuduli ta'ami ghairi bil jurri sifati wan nasbi istisana ulil irbati ashabil hajah ilan nisa minar rijal bi anna lam yantashir dzikru kulli awit tifli bima'na al atfali alladzina lam yadhharu yatli'u ala auratin nisa li jama' fayajuzu ya yabdina lahum ma'ada ma bayna surah war riqobah wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna min khilal min khil masa Min zinatihinna. min Min zinatihinna khalkhalin. Khalkhalin. khalqalin yaq ya yat yattaqi Yataqa'qa'u. yataqaqa'u wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun mimma waqa'a lakum minan nazar al-mamnu' minhu wa min ghairi la'allakum tuflihun taj tanjub tanjuna Hmm. min dzalika liqubulit taubah minhu wa fil ayat taglib az-dzukur 'alal inath. Barakallahu fiik. Ya. Yaqulullahu ta'ala abadan bayyana adab al-isti'dzan, ya, wa min eh, mahadir fi dukhul bi ghairi al-isti'dzan huwa an-nazar, ya. Nah, isti'dzan itu disyariatkan, diperintahkan, mohon minta izin itu supaya apa? Supaya menjaga pandangan, gitu ya. Supaya menjaga pandangan. Ya, agar jangan kemudian kita ketika masuk ke rumah orang lain melihat sesuatu yang
tidak berhak untuk dilihat. Nah, gitu ya. Maka setelah jelaskan adab istizan, Allah menjelaskan tentang adab dalam menjaga pandangan. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya, yaghuddu apa ya? Yaghuddu. Ya. Sini kalau teman lihat misalnya di bawah yaghuddu min basarihi bimana yahjubuhu. Apa yahjubuhu? Menghalangi wa yakhfidu jafnahu liyamna ru'yah, ya menutup ya kelopak matanya agar tidak melihat, ya. Nah, itu mana ya ghuddu, ya ghuddu yahjubuhu, atau menundukkan, bahasa kita terjemahkan eh, menundukkan, ya eh, ghuddu min absarihim, ya. Nah, min itu min absarihim, dari absor jama' al-basar, pandangan, ya. Amma la yahillu lahu nadharuhu, ya, dari apa yang tidak boleh dilihat. Wa min, ya, min ini, ya, min absarihim, kata muallif zaidatun, ya. Apa maksud zaidah? Tambahan, ya, dalam artian tambahan. Maksudnya sebenarnya kalau dalam susunan bahasa Arab, ya, bukan dalam Al-Qur'an. Ketika kita mengatakan guddu basoroka atau guddo basoroka, tundukkan pandanganmu, tidak perlu pakai min, itu kata-kata itu sudah benar, sudah menjadi kalimat sempurna, ya. Guddu absorokum, gitu ya. Nah, tambah min itu, ditambahkan min kalau menurut mu'alif ini, ya, al-mahalli itu zaidah. Artinya zaidah ini ada min atau tidak ada min, maknanya sama, ya. Eh, tetapi kalau menurut sebagian ulama, eh, kalau kita kalau di luar Al-Quran itu boleh, tapi kalau terkait dengan Al-Quran, rasanya kurang tepat kalau kita katakan sekitar zaidah, gitu ya. Karena dalam Al-Quran harokat saja itu mukjizat, satu huruf saja dan mukjizat, gitu ya. Nah, jadi min itu ada maknanya, ya. Kalau di sini di dalam hasyiahnya dikatakan, ya, wa zaidatun as-shawab anna min litab'id, ya. Min itu sebenarnya bukan apa? Bukan zaidah, tapi dia menunjukkan sebagian. Itata'allaqu bi sifatin mahdhufatin il maf'ul al muqaddar ay yaghuddu syai'an kainan min absarihim. Ya, artinya sebagian pandang, artinya yang dilarang itu, yang ditundukkan itu bukan seluruh pandangannya, gitu ya, tapi eh, menundukkan pandangan dari sebagian hal yang tidak boleh dilihat. Artinya kan ketika kita melihat, ada yang boleh dilihat, ada yang tidak boleh dilihat, gitu ya. Nah, ini yang kita ghadul basar itu, ya, yang tidak boleh dilihat, gitu. Makanya min absarihim. Ya, kalaupun misalnya kita ghad itu bukan misalnya tidak menundukkan, tapi kemudian kita misalnya mengalihkan, gitu ya, itu hasola dari kita mengalihkan pandangan, itu juga hasola minu al-ghad, gitu ya. Meskipun kita tidak menutup mata, jika ada yang tidak boleh dilihat, ya, yang kalau perintahnya kan tundukkan, ya, tapi kita tidak menundukkan, kita mengalihkan misalnya, ya, karena ada hal lain yang boleh dilihat, gitu ya, itu termasuk hal-hal yang boleh dilihat, maka itu apa, hasolal maksud, ya, tercapai tujuan dari ghodul basor, ya, ya, tujuan dari ghodul basor.
Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga pandangan maaf, kemaluan mereka. Furuj jam'u farjin, amma la yahillu fi'luhu biha, ya, dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan kemaluan itu, yang tidak boleh, ya. Dzalika azka, hal itu lebih suci, ya. Nah, ini pandangan itu mensucikan, ya. Kalau seorang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga, mensucikan hatinya. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui detail apa yang mereka lakukan. Yasnaun bil absori, dilakukan dengan pandangan, wal furuji, dan juga kemaluan mereka. Hayu jazihim alaihi, ya. Dan ini eh, yang dipilih adalah kata azka. Az-zakah itu at-tuhur, ya, toharoh, ya. Zakat itu kan mensucikan. Nah, maka orang yang bisa menjaga pandangannya bisa mensucikan hatinya. Adalah hadis Rasulullah yang katakan bahwa pandangan itu adalah sahmun min sihami iblis, ya, anak panah setan, ya. Maka ketika seorang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga hatinya dari eh, apa eh, anak panah dan yang dilesatkan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Kita perhatikan dalam ayat Ghaddul Basar itu yang diperintahkan terlebih dahulu adalah laki-laki al-mu'minin, ya. Kenapa kalau para ilmuwan sekarang mengatakan laki-laki itu makhluk apa? Visual, ya, visual yang sangat tergantung dengan pandangan matanya, ya. Makanya kemudian hal-hal yang eh, ya, perempuan-perempuan dijadikan alat untuk menarik, ya, laki-laki gitu, ya, dengan eh, iklan-iklan dan lain sebagainya, ya. Pak, ayat pertama ketika Ghaddul Basar yang perintahkan adalah lil mukminin, ya. Baru kemudian yang kedua, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, ya. Amma la yahillahuna naruhu, sama perempuan juga diminta, ya, untuk menundukkan pandangannya. Wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluannya. Nah, kemudian kalau perempuan itu, ya, kalau laki-laki diminta untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, ya. Untuk perempuan menjaga pandangan, menjaga kemaluannya. Nah, dan juga ada perintah yang lain, ya, wala yubdihina, jangan menampakkan, ya. Ini karena kaitan dengan laki-laki yang makhluk visual, dia akan mudah tertarik, maka perempuan harus menjaga dirinya, gitu, ya. Jangan sampai mau dijebak dengan perangkap-perangkap setan, ya, menjadikan alat untuk menjerumuskan orang lain, ya. Wala yubdina wala yudhirna zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak. Boleh. Apa yang nampak itu? Wal wajhu wal kafani, ya, muka dan dua telapak tangan, ya. Kedua telapak tangan ini, ya, boleh diperlihatkan, ya. Wa yajuzu nadharuhu, boleh, ya, dilihat, li ajnabiyyin, bagi ajnabi, buat orang ajnabi, maksudnya ini adalah laki-laki yang non mahram, ya, laki-laki yang non mahram. Jadi kalau kita dapatkan di ajnabi dalam kitab fikih tafsir, itu maksudnya adalah laki-laki yang bukan mahramnya. In lam yakhaf fitnatan, kalau seandainya tidak khawatir fitnah, tergoda, ya. Maksudnya laki-laki boleh melihat wajah perempuan, ya, wajahnya, gitu, ya, kalau tidak khawatir dirinya tergoda, ya. Tapi kalau khawatir tergoda, gitu, ya, maka tidak boleh, haram. Nah, dikatakan di sini fi ahadi wajhaini,
Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Boleh melihat, boleh melihat muka perempuan lain yang mahram, ya, selama tidak menimbulkan fitnah. Ya. Pendapat yang kedua, tidak boleh, haram hukumnya. Li'annahu madhinnatul fitnah. Ya, karena bagaimanapun, ya, itu, ya, eh, bisa, ya, potensi memunculkan fitnah, potensi untuk, ya, seorang itu tergoda itu sangat besar, gitu ya. Makanya preventif, tidak boleh sejak awal melihat, ya, melihat eh, wajah perempuan yang non mahram, ya. Warujiha, dan pendapat ini yang lebih dikuatkan, pendapat kedua, gitu ya. Hasman lil babi, untuk memastikan, menutup, ya, dalam bab ini menutup eh, apa perbedaan, ya, celah, gitu ya. Khawatir nanti kalau dibuka pendapat, misalnya boleh, ya, orang itu menatap muka orang lain, gitu ya, perempuan lawan jenisnya. Nah, ini khawatir fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Dan, ya, kita tahu seperti apa, ya, di zaman sekarang, ya, yang mulainya dari kasyful aurah, terbukanya aurah, ya, kemudian sampai kepada waliyadzubillah, gitu ya, sampai pada perzinahan, yaitu karena pintu pertamanya, yaitu ghaddul basar, itu tidak dijaga dengan baik, ya. Makanya syariat itu ketika melarang zina, ya, itu bukan hanya sekedar zinanya yang dilarang, tapi hal-hal yang mengarah kepada perzinahan itu sudah ditutup. Ya, yang pintu awalnya adalah tadi pandangan, ya, pandangan, pandangan, kemudian menutup aurat, ya, wajib menutup aurat, ya, karena ini kuncinya, ya. Kalau kemudian ujuk-ujuk hanya yang dilarang di bagian akhirnya, sulit bagi orang, ya, untuk menghindari itu. Maka sejak awal, ya, pintu-pintu untuk mengarah pada perzinahan itu sudah ditutup, ya. Wadul basar, ya, kemudian menutup aurat, ya, harus istidzan dan segala macam, ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna. Hendaknya perempuan itu yadribna, ya, memukul, maksudnya menutup, ya, khumurihinna, khumur jam'u khimar, ya, ala juyubihinna. Juyub ini jamu jaib, itu maksudnya adalah dada, ya. Yasturna ar-ru'usa, ya, menutup kepala, wal a'naqa, leher, was sudura, dan juga dada, bil maqani'i, ya. Maqani ini eh ya, kalau udah jadi bahasa Indonesia jadi mukena, ya, itu asalnya dari bahasa Arab, ya. Di sini dijelaskan, ya, tentang sababun nuzulnya, ya. Filuba bin Nuqul anna Asma binti Mas'ad al-Harithiyah dakhalat 'alaiha ba'dun nisa badiyatan suduruhunna wa dhu'abuhunna wa ba'du arjulihinna faqalat ma aqbah hadha fanazalat al-ayatu tufassilu amral hijab, ya. Asma binti Marsad dari Bani Haris, ya, itu datang kepadanya tamu-tamu, ya, perempuan, badiatan suduruhunna, yang terlihat, ya, dadanya, ya, bagian dadanya, wa du'abuhunna, du'ab itu bagian apa, depan rambut, ya. Ya, kalau kita perhatikan, ya, perempuan yang pakai kerudung yang apa muncul di apa kelihatan apa rambutnya, ya, di bagian depan itu zuab.
maksudnya. Wa ba'du arjulihinna, dan juga sebagian kaki mungkin betisnya kelihatan gitu ya. Bersama perempuan. Kemudian Asma ini mengatakan maaf bahasa ini buruk gitu ya yang kalian lakukan ya, fana zalat ayat, kemudian turunlah ayat tentang hijab itu ya. Nah, eh wazinatu al badan yakunu mahallaz zinati wal fitnah ya, kemudian itu dijelaskan semuanya. Wal khumur jam'u khimarin ya, wa huwa ma tuqanni'u bihil mar'atu ra'saha ya, eh, kain yang ditutup dibagi oleh perempuan untuk menutup kepalanya ya, bahasa kita mungkin jilbab, nah, tapi itu khimar ya maksudnya. Wal juyub jam'u jaybin wa huwal unuq ya. Jayub itu maksudnya juyub itu apa, leher ya, leher. Wal yabdibna bi khumur ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna, jangan menampakkan perhiasan mereka al khafiyah. Maksud perhiasan khafiyah itu ya, perempuan sendiri itu kan memang zina ya. Allah jadikan zina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i ya, jadi ini bukan berarti emas, kalung gitu ya, bukan, tapi eh, badan perempuan itu sendiri yang Allah jadikan memang zina ya. Wala yubdina zinatahunna al khafiyah ya, perhiasan yang tersembunyi, wahya ma'adal wajh wal kafaini, selain wajah dan dua telapak tangan ya, illa kecuali li bu'ulatihinna, boleh menampakkan itu untuk siapa, suaminya ya. Bu'ul jam'u ba'lun ya, ya bu'ul jam'u ba'lin ya, maksudnya azwaj ya, atau pada suaminya. Disebutkan suami karena memang suami yang antara suami dengan istri itu tidak ada batasannya ya, boleh melihat masing-masing dari pasangannya ya apa saja gitu ya, maka disebutkan pertama au abaihinna, kemudian yang kedua adalah orang tuanya, bapak-bapaknya, au aba ibu ulatihinna, atau kakeknya, au abna, atau terus ke atas ya, au abna ihinna, atau anak-anaknya, anak-anak perempuan itu, au abna ibu ulatihinna, atau anak dari suaminya ya. Kalau misalnya eh, anak sambung ya istilah kita ya, menikah dengan duda yang sudah punya anak ya, kemudian itu anaknya itu sudah menjadi mahram ya, au ikhwanihinna, atau saudara laki-lakinya, au bani ikhwanihinna, atau anak laki dari saudara laki-lakinya, keponakan-keponakan laki-lakinya, au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudari-saudarinya ya, keponakan laki-laki dari apa, adik kakaknya yang perempuan gitu ya. Au nisaihinna, au sesama perempuan ya, sesama perempuan ya. Au ma malakat aimanuhunna, atau apa, budak, dia punya budak ya, budak laki-laki ya. Fa yajuzu lahum nadharuhu illa ma baina surrati warukbah fayahrumu nadharuhu li ghairil azwaj ya, yang disebutkan tadi ini mulai aba ya, eh, dan sampai wa ma malakat aimanuhunna itu ya, boleh melihat kecuali ma baina surrah wa rukbah ya, yang antara apa, eh, pusar ya, dan eh, dengkulnya. Jadi ini disebut dengan aurat mughalladah ya, aurat yang eh, aurat yang ditekankan haram untuk dilihat gitu ya.
Fayahrumu nadharuhu li ghairil azwaj. Enggak boleh melihat li ghairil azwaj. Ini harus harus diperhatikan. Jadi terkadang orang eh, ya tasahul, ya terlalu memudahkan dalam hal ini. Di rumah misalnya pakai celana pendek misalnya, meskipun ya semuanya mahram semuanya misalnya, tapi celana pendek sehingga pahanya kelihatan, ya baik laki-laki atau perempuan, itu nggak boleh. Ya itu aurat yang harus ditutup, ya meskipun di depan anak, meskipun orang tua gitu ya. eh li ghairil azwaj, ya kecuali tadi eh, suami, ya kalau suami boleh. Wa kharaja binisaihinna al-kafirat, dan dikecualikan keluar dari nisaihinna al-kafirat, ya perempuan-perempuan kafir. Au nisaihinna ini ya orang wanita-wanita kafir itu juga tidak boleh melihat kepada aurat wanita mukmin, ya termasuk ya apa, jadi kalau wanita-wanita kafir itu ya boleh melihat dari wanita yang beriman, ya dalam satu pendapat wajah dan dua telapak tangan, ya pendapat yang lain ya apa yang wajar terlihat, ya maksudnya muka, rambut gitu ya, kemudian sampai leher gitu ya. Kalau eh, apa tangan sampai sampai pergelangan gitu ya, itu boleh, itu menurut satu pendapat ya. Fala yajuzu lil muslimat at-takasyuf lahunna, nggak boleh ya perempuan muslimah itu membuka auratnya untuk wanita-wanita yang kafir. Wa syamila ma malakat aimanuhun al-abid, ya memalakat aimanuhuna ini budak, ya zaman dulu ketika budak ada, ya orang bisa membeli budak dengan uangnya gitu ya, perempuan bisa membeli budak laki-laki untuk membantu tugas-tugasnya, ya ini budak laki-laki boleh melihat dari majikannya yang perempuan itu, ya apa yang boleh dilihat oleh mahram-mahramnya. Awit tabi'ina, atau yang pengikut, orang yang bawaan, ya, maksudnya misalnya ada orang yang ikut dia gitu ya sejak kecil, atau orang yang diasuh, ya fi fudulit ta'am, ya ghairi, tetapi syaratnya ghairi ulil irbah, yang tidak memiliki apa al irbah awal hajah ilan nisa, orang yang tidak punya syahwat kepada perempuan. Apa maksudnya syahwat perempuan? Ya para ulama mencontohkan kal ma'tuh, seperti orang yang mungkin terganggu ingatannya, ya orang bermasalah mentalnya, ya atau orang yang ini orang yang tidak punya hasrat kepada perempuan gitu ya. Nah, ini maksud awit tabi'ina eh, fi fudul ta'am, dia ngikut itu ya karena cuma di apa mendapatkan ya apa ya eh, makannya itu, ya ikut perempuan tadi gitu ya, ikut perempuan muslimah gitu ya. Dia yang bertanggung jawab ngasih makan misalnya, ya tapi dia syaratnya ghairi ulil irbah, ya ashabil haja ilan nisa, selain orang dengan syarat boleh kalau dia tidak punya hasrat kepada perempuan. Minar rijali, ya bi alam yantashir dzakaru kullin, ya laki-laki itu lam yantashir dzakaru kullin, ini maksudnya ya orang yang tidak ya ini yang kemaluannya itu tidak bisa
ya tidak bisa tegang buat laki-laki gitu ya, karena tidak punya hasrat ya, seperti orang yang impoten misalnya ya. Ini awit tifli, atau anak kecil ya, atifli itu maksud al-atfal ya, anak-anak kecil, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, yattaliu ala auratin nisa, orang anak kecil yang belum paham ya, belum ngeh gitu ya tentang aurat perempuan. Ya, ketika dia melihat aurat perempuan pun maksudnya tidak menimbulkan sesuatu gejolak dalam dirinya gitu ya. Fayajuzu ayyubdina lahum, maka boleh menampakkan, bagi perempuan menampakkan untuk orang-orang yang disebutkan di atas, ma'ada ma baina surrah wa rukbah ya, selain apa yang ada di antara pusar dan kedua lutut. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah perempuan itu menghentakkan, memukulkan kakinya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, untuk memberitahukan perhiasan yang dia sembunyikan ya, min khalkhalin yataqaqqa, atau apa, gelang kaki ya. Ya, perempuan-perempuan itu kadang ada gelang di kakinya gitu ya, yang kemudian dihentak-hentakan supaya orang lain tahu dia punya sesuatu, menarik perhatian orang lain ya. Nah, ini wala yadrubna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna. Ya, bertaubatlah kepada Allah seluruhnya kalian orang beriman, ya, mimma waqa'a lakum minan nar al-mu'min huwa min ghairihi, ya, dengan pandangan-pandangan yang kalian lihat ya, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Tanjuna min dalika, ya, selamat dari itu, biqabuli taubati minhu ya, dengan Allah menerima taubat dari kalian. Wa fil ayati taghlibu dzukur al, dan di ayat ini watubu ilallahi jami'an itu menggunakan domirnya domir mudzakkar ya, watubu ya, tapi maksudnya adalah semuanya ya, laki-laki dan perempuan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, terkadang kita juga dalam ghaddul basar mungkin tidak maksimal ya, mungkin kita ada juga terlihat sedikit dari aurat kita gitu ya, terlihat mungkin sedikit dari rambut kita secara tidak sengaja dan lain sebagainya. Maka selalu kita memperbaharui taubat kita kepada Allah, minta ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik pandangan yang tidak kita jaga atau aurat yang kita tampakkan. Selalu minta ampun, bertobat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ini teman-teman yang bisa kita baca pada hari ini, karena saya ada keperluan, maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, diskusikan dari apa yang sudah kita baca. Ustaz izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi kan kalau perempuan kafir dia nggak boleh aurat kita. Kalau misalkan ini dia, kita punya wudhu, kalau sentuh dia nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siap-siap. Nggak apa-apa. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Soal akhir. Kalau, oh ya, satu lagi Ustaz. Kan kalau perempuan kan, walaupun sesama perempuan, itu tetap ada batasan auratnya gitu kan Ustaz. Ya. Kalau misalkan yang kita punya teman terus dia belum pernah dapat pendidikan tentang menutup aurat kayak orang umum gitu Ustaz. Kan kalau mau ngasih tahu kan pelan-pelan kayak gitu kan. Ya. Itu gimana caranya, kita kalau ngobrol gitu nggak mungkin kita ke atas kayak gitu. Karena saya suka kayak gimana ya, cara ngasih taunya kayak gitu. Karena kan yang dilihat itu kan nampak kayak gitu kan. Itu gimana Ustaz? Hukumnya Ustaz? Cara mengasih sama perempuan. Iya.
muslimat. Tapi ya masih umum beliaunya. Belum. Ya, ya tadi disampaikan boleh, kecuali itu tadi ma baina surrah wa rukbah. Ya, wan misalnya ya dia kelihatan, maaf ya, misalnya kelihatan lehernya, kelihatan dadanya, ya itu nggak apa-apa. Ya bahkan misalnya kalau dia punya anak, misalnya menyusui gitu ya, menyusui anaknya di hadapan perempuan lain, ya itu ya nggak apa-apa gitu ya. Hmm. Tadi batasan itu yang tidak boleh dilihat itu mabaina surah warukbah. Berarti kalau misalkan melebihi dari itu, misalnya kita langsung kayak ngalihin aja kemana gitu ya, Ustaz, ya. Ya, jangan dilihat ya. Nah, Terutama mungkin ya yang ya tadi itu mungkin yang tadi saya sampaikan, mungkin sebagian orang ya eh, ya tadi pakai celana pendek gitu ya, eh, sehingga pahanya kelihatan berat ya. Bahkan ya kalau di rumah pun misalnya ya, kalau kita dengan orang tua gitu ya, nggak boleh kemudian kita menampakkan itu, kita dengan adik dan kakak kita yang laki gitu ya, nggak boleh menampakkan itu. Yang laki-laki juga dengan pada saudara perempuannya juga tidak boleh gitu ya. Jadi kalaupun misalnya itu diingatkan, kalau bisa diingatkan ya paling tidak kita jangan apa, melihat ya, jangan memandang. nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Sudah, sudah. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan, teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Jazakumullahu khairan wa nafa'allahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.